Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada tajwid dasar metode ummi pada hukum mat far'i pada pembagian yang ke-11 dan yang ke-12. Insyaallah pada hukum mat lazim mutsaqqal harfi dan mat lazim mukhaffaf harfi. Yang insyaallah dua bab ini termasuk bab yang mudah nggih sebenarnya. Cuman memang kita harus bisa memahaminya dengan baik. Seperti biasa Ustadz dan Ustadzah nggih ada tiga tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai untuk pembelajaran yang kali ini nggih. Yang pertama adalah kita mampu menguasai dan menghafal komentar tajwid pada hukum ini. Kemudian yang kedua, kita juga harus mampu memahamkan kepada anak dengan cara yang mudah dimengerti, dengan cara yang sederhana saja. Kemudian yang ketiga adalah kita mampu memberikan pertanyaan kepada anak pada dua hukum mat yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja nggih, kita akan contohkan bagaimana komentarnya. Silakan didengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mad lazim mutsaqqal harfi ialah mad bertemu tasydid dalam huruf panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contohnya lam pada alif lam mim. Lam pada alif lam mim sad. Sin pada po sin mim. Baik, Ustaz dan Ustazah kami contohkan sekali lagi pada hukum mat lazim mutsaqqal harfi. Silakan panjenengan bisa simak baik-baik nggih. Kami akan contohkan sekali lagi. Mad lazim mutsaqqal harfi ialah mad bertemu tasydid dalam huruf panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contohnya lam pada alif lam mim. Lam pada alif lam mim sad. Sin pada po sin mim. Baik Ustaz dan Ustazah, silakan nanti untuk komentar bisa dihafalkan. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara memahamkan hukum mad lazim mutsaqqal harfi dengan cara yang sederhana. Sebagaimana yang tertera pada komentar Ustaz dan Ustazah, kita ajarkan sesuai dengan yang ada di komentar saja. Walaupun sebenarnya secara faktanya, secara keilmuannya tidak semudah itu, tidak semudah itu. Tapi untuk kita ajarkan kepada anak cukup demikian saja, Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami contohkan Ustaz dan Ustazah nggih. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita belajar mat apa anak-anak? Mat lazim mutsaqqal harfi ya. Hampir sama dengan mat lazim mutsaqqal kalimi. Yang membedakan kalau mat lazim mutsaqqal kalimi ialah mat bertemu tasydid dalam satu kalimat seperti ini ya. Untuk mat lazim mutsaqqal harfi adalah mat. Ini ya matnya anak-anak ya. Loh Ustaz kok enggak ada matnya? Mat kan harusnya fathah diikuti alif atau kasrah diikuti ya sukun atau dhammah diikuti wawu sukun. Kalau anak yang cerdas pasti bertanya seperti itu Ustaz dan Ustazah. Maka kita fahamkan saja bahwasanya mat tersebut posisinya tersembunyi, tapi di situ ada tanda bahwasanya ada mat di situ, yakni adalah coret panjang ini. Secara mudah seperti itu Ustaz dan Ustazah nggih. Itu adalah cara sederhana. Apakah benar?
Bisa jadi tidak benar ya cara tersebut. Tapi untuk menjelaskan kepada anak dengan cara yang mudah adalah seperti itu. Bahwasanya mat yang dimaksud adalah matnya tersembunyi, tidak terlihat atau tidak nampak di sini. Tapi yang perlu kita ketahui sekarang adalah ketika ada coret panjang ini menandakan bahwasanya ya di situ ada mat. Begitu Ustaz dan Ustadzah nggih. Jadi untuk niteni kalau bahasa orang Jawa itu adalah fathah coret panjang ini. Yaitu mat bertemu tasydid. Ini kita anggap mat anak-anak ya. Ya Ustadz. Oke. Di depannya ada tanda apa anak-anak? Tasydid. Tasydidnya di atas huruf apa? Huruf mim. Oke, bagus ya. Berarti lam ini ya, kami ulangi Ustadz dan Ustadzah, ini terlalu repot ini. Kami ulangi sekali lagi. Silakan didengarkan baik-baik. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar mat apa anak-anak? Mat lazim mutsaqal harfi Ustadz. Oke, bagus anak-anak. Oke, mat lazim mutsaqal harfi anak-anak itu tidak beda jauh dengan mat lazim mutsaqal kalimi. Kalau mat lazim mutsaqal kalimi, kemarin apa anak-anak? Mat bertemu tasydid dalam satu kalimat. Panjangnya berapa? 3 alif atau 6 harokat. Bagus. Mat lazim mutsaqal harfi juga hampir sama anak-anak. Coba, tadi apa mat lazim mutsaqal harfi? Mat lazim mutsaqal harfi ialah mat bertemu tasydid dalam huruf. Kalau mat lazim mutsaqal kalimi dalam kalimat, kalau mat lazim mutsaqal harfi di dalam huruf. Mat bertemu tasydid dalam huruf. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Coba sekarang anak-anak lihat ke depan semuanya ke peraga. Kalau kita pakai peraga nggak Ustaz dan Ustazah nggih. Setelah kita ajarkan komentar kepada anak-anak sampai anak-anak menguasai komentar, baru kita buka peraga, kita jelaskan mat lazim mutsaqal harfi dengan cara yang sederhana. Oke anak-anak ya, mat lazim mutsaqal harfi tadi apa? Mat. Kita anggap saja coret panjang ini adalah matnya anak-anak ya. Bertemu apa anak-anak? Di depannya tasydid ya. Jadi ini ada coret panjang bertemu tasydid dalam huruf. Kok huruf Ustaz? Ya ini kan huruf anak-anak ya. Ini huruf bukan kalimat. Ini tiga, ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Jadi ini adalah kumpulan huruf. Coret panjang bertemu tasydid dalam huruf. Itu disebut sebagai apa tadi anak-anak? Mat lazim mutsaqal harfi. Oke, coba sekali lagi Ustaz mau pastikan. Ini apa ini tadi? Mat lazim mutsaqal harfi tadi apa anak-anak? Mat bertemu tasydid dalam huruf Ustaz. Coba di sini Ustaz mau tanya matnya mana? Itu Ustaz coret panjangnya di atas lam bagus. Kemudian bertemu apa anak-anak? Bertemu tasydid mana tasydidnya? Itu Ustaz. Nah, jadi biasakan anak-anak fokus dan antusias ya Ustaz dan Ustazah. Maka pembelajaran itu harusnya interaktif, bukan otoritatif ya. Otoritatif itu artinya adalah kita mau menang sendiri. Tapi kita lebih pada interaktif. Jadi anak-anak dibuat untuk antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ini yang disebut juga sebagai pembelajaran yang terfokus kepada anak. Jadi coret panjang bertemu apa ini tadi anak-anak? Tasydid mana anak-anak tasydidnya? Coba anak-anak suruh tunjuk Ustaz dan Ustazah nggih biar sampai mereka betul-betul paham. Oh, ini tasydidnya. Oh, ini coret panjangnya. Gitu. Berarti kalau ada coret panjang bertemu tasydid dalam huruf seperti ini, kumpulan huruf-huruf ini berarti disebut apa anak-anak? Mad lazim mutsaqal harfiah. Bagus sekali. Sekarang anak-anak setelah Ustaz jelaskan dengan cara yang mudah, sekarang Ustaz akan berikan pertanyaan seperti biasa ya. Tapi sebelum itu Ustaz akan ajarkan terlebih dahulu bagaimana cara menjawab pertanyaan. Silakan dengarkan baik-baik. Alif lam mim. Satu ulangi sekali lagi dengarkan baik-baik anak-anak. Alif lam mim. Baik, sekarang Ustaz mau tanya, ada hukum bacaan apa? Silakan anak-anak jawab. Mad lazim mutsaqal harfi. Mengapa? Karena mat bertemu tasydid dalam huruf. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Apa itu mat lazim mutsaqal harfi? Mat lazim mutsaqal harfi ialah mat bertemu tasydid dalam huruf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, lam pada alif lam mim. Lam pada alif lam mim. Sod.
Sin pada Qasim. Baik Ustaz dan Ustazah, demikian ya untuk contoh bagaimana cara kita mencontohkan memberikan pertanyaan dan jawaban kepada anak. Setelah itu kita langsung praktekkan kepada anak-anak. Oke anak-anak, silakan dengarkan baik-baik pertanyaan dari Ustadz, kemudian nanti silakan dijawab ya. Perhatikan. Alif lam mim shad. Perhatikan. Alif lam Alif lam. Coba anak-anak. Ada hukum bacaan apa? Mad lazim mutsaqal harfi. Bagus. Mengapa? Karena mad bertemu tasydid dalam huruf. Bagus. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Bagus. Apa itu mad lazim mutsaqal harfi? Mad lazim mutsaqal harfi ialah mad bertemu tasydid dalam huruf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, lam pada dan seterusnya. Begitu Ustaz dan Ustazah. Jadi nanti ada 4 pertanyaan. Ada hukum bacaan apa? Mengapa? Berapa panjangnya? Apa itu mad lazim mutsaqal harfi? Oke, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, untuk mad lazim mutsaqal harfi itu insyaallah mudah. Oke, untuk intro saya maaf Ustaz dan Ustazah untuk tambahan dari kami, kita jelaskan saja kepada anak-anak mad lazim mutsaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi itu biasanya terletak pada fawatihus suwar atau pembuka-pembuka surat. Begitu nggih. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi kalau nanti ada pertanyaan pada fawatihus suwar itu bisa jadi adalah mad lazim mutsaqal harfi atau mad lazim mukhaffaf harfi atau bisa jadi ya maaf itu saja Ustaz dan Ustazah nggih. Jadi ada dua ini. Kalau seumpama ada pertanyaan tentang fawatihus suwar, ketika ditanyakan adalah fawatihus suwar, maka merujuknya pada dua ini pasti jawabannya. Antara mad lazim mutsaqal harfi atau mad lazim mukhaffaf harfi. Kita lanjutkan Ustaz dan Ustazah. Sekarang kita masuk pada mad lazim mukhaffaf harfi. Silakan dengarkan baik-baik komentarnya. Yang pertama kita ajarkan komentar dulu. Kemudian yang kedua bagaimana cara menjelaskan secara sederhana. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mampu memberikan pertanyaan kepada anak. Silakan dengarkan baik-baik. Kami akan contohkan mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi ialah mad bertemu sukun dalam huruf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya nun pada nun, sin pada tosin, yasin, ain, sin, qaf pada ain, sin, qaf, kaf, ain, sad pada kaf, ha, ya, ain, sad. Sedangkan ha, ya, to, ha, ra yang terdapat di awal surat adalah mad tabi'i. Kami ulangi sekali lagi Ustaz dan Ustazah untuk mad lazim mukhaffaf harfi. Insyaallah seperti itu komentarnya. Sekali lagi kami contohkan. Mad lazim mukhaffaf harfi ialah mad bertemu sukun dalam huruf panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya nun pada nun, sin pada qasin, yasin, ain, sin, qaf pada ain, sin, qaf, kaf, ain, sad pada kaf, ha, ya, ain, sad.
Sedangkan ha, ya, to, ha, ro yang terdapat di awal surat adalah mat tabi'i. Demikian Ustaz dan Ustazah untuk mat lazim mukhaffaf harfi. Langsung saja sekarang kita jelaskan kepada anak dengan cara yang sederhana saja. Agar apa Ustaz dan Ustazah? Agar anak tidak bingung. Nah, Ustaz nanti kalau mereka nggak tahu dasar ilmunya, yaitu nanti akan kita jelaskan ketika sudah tingkat lanjut nih, untuk metode untuk tajwid yang tingkat lanjut, bukan lagi metode atau tajwid dasar. Coba Ustaz dan Ustazah silakan diperhatikan baik-baik bagaimana cara memahamkan sesederhana mungkin. Oke anak-anak, tadi kita belajar apa? Mat lazim mukhaffaf harfi Ustaz. Bagus. Apa itu mat lazim mukhaffaf harfi anak-anak? Mat lazim mukhaffaf harfi adalah mat bertemu sukun dalam huruf Ustaz. Oh, bagus sekali. Berapa panjangnya anak-anak? Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Oke, sekarang kita buka peraga. Silakan dengarkan lihat baik-baik ke peraga anak-anak. Ustaz akan pahamkan kepada kalian apa yang dimaksud dengan mat lazim mukhaffaf harfi. Oke anak-anak, silakan baik-baik lihat baik-baik pada contoh di depan. Mat lazim mukhaffaf harfi itu terdapat pada fawatihus suwar atau awal-awal surat atau pembuka surat anak-anak. Ya, yang ada pada nun, sin, ain, sin, qaf, kaf, ain, shad. Ya, ada berapa huruf ini? 8 huruf ya. Jadi kalau ada kalian teman-teman anak-anak nanti bertemu dengan 8 huruf ini, maka itu adalah mat lazim mukhaffaf harfi. Cara mudahnya seperti itu Ustaz dan Ustazah. Jadi kalau nanti anak-anak lihat ada nun, berarti ini mat lazim apa anak-anak? Mukhaffaf harfi Ustaz. Bagus. Coba sekarang sin ya. Coba anak-anak. Tosin. Sin. Berarti ini mat lazim apa anak-anak? Mat lazim mukhaffaf harfi. Bagus. Kalau ini yasin. Sin. Ini berarti apa anak-anak? Mat lazim mukhaffaf harfi. Oke, bagus. Begitu pula dengan ain, sin, qaf, kaf, ain, shad. Begitu Ustaz dan Ustazah. Itu cara yang paling mudah. Kemudian kita juga fahamkan kepada anak bahwasanya mat lazim mukhaffaf harfi dan mat lazim mutsaqqal harfi yang membedakan hanyalah kalau mat lazim mukhaffaf mutsaqqal harfi adalah mat bertemu tasydid dalam huruf. Kalau mat lazim mukhaffaf harfi adalah mat bertemu sukun dalam huruf. Lah mana sukunnya? Sampaikan saja sukunnya tersembunyi, tidak nampak. Begitu Ustaz dan Ustazah kita jelaskan ke anak-anak. Jadi nanti cara mudahnya Ustaz dan Ustazah untuk mat lazim mukhaffaf harfi adalah coret panjang yang tidak bertemu tasydid. Itu kita jelaskan kepada anak-anak. Anak-anak untuk mat lazim mukhaffaf harfi adalah coret panjang yang tidak bertemu tasydid. Itu pasti mat lazim mukhaffaf harfi. Coret panjang tidak bertemu tasydid. Coret panjang tidak bertemu tasydid. Semua ini coret panjang yang tidak bertemu tasydid. Maka ini disebut sebagai mat lazim mukhaffaf harfi. Coba anak-anak Ustaz mau tanya ini pada mim ini ya. Ya, pada mim. Coba anak-anak perhatikan. Mim. Ini coret panjang, bertemu tasydid tidak? Bertemu Ustaz bawahnya. Ini bukan bertemu namanya. Ini bertasydid ya, beda. Kalau coret panjangnya di atasnya mim, berarti mim ini coret panjang ini tidak bertemu tasydid. Bertemu tasydid adalah ketika dia ada di sini anak-anak ya. Ada huruf lagi di sini, kemudian ada tasydid. Nah, itu baru disebut sebagai coret panjang bertemu tasydid. Kalau seumpama cuman seperti ini, mim coret panjang saja, ini berarti mat lazim mutsaqqal harfi. Maaf, mat lazim mukhaffaf harfi. Lagi coba anak-anak. Ini mat lazim mutsaqqal harfi apa mat lazim mukhaffaf harfi? Mat lazim mukhaffaf harfi Ustaz. Oke, bagus. Kenapa? Karena coret panjang saja. Bagus. Shad. Ini mat lazim mutsaqqal harfi apa mat lazim mukhaffaf harfi? Mukhaffaf harfi Ustaz. Kenapa? Karena tidak bertemu tasydid. Nah, seperti itu. Sin, coba. Maaf. Mim, coba. Mim. Ini mat lazim mutsaqqal harfi apa mukhaffaf harfi? Mukhaffaf harfi Ustaz. Nah, bagus. Begitu Ustaz dan Ustazah Jadi, untuk mat lazim mukhaffaf harfi adalah coret panjang saja tanpa bertemu tasydid. Cara mudahnya seperti itu. Untuk mengingat-ingat, untuk menjelaskan kepada anak. Jadi kalau ada coret panjang yang di depannya bukan tasydid, yang di depannya tidak ada tasydid, itu kita pastikan mat lazim mukhaffaf harfi. Adapun untuk coret panjang yang di depannya bertemu tasydid, coret panjang bertemu tasydid, coret panjang bertemu tasydid, itu adalah mat lazim mutsaqqal
harfi. Cara membedakannya seperti itu Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun panjangnya sama. Kemudian kita jelaskan juga, anak-anak perhatikan baik-baik. Sedangkan ha, ya, to, ha, ro yang terdapat di awal surat adalah mat to, bi atau ha, ya, to, ha, ro yang dia ya bertanda fathah panjang seperti ini, fathah panjang anak-anak. Ini adalah mat tabi'i. Begitu anak-anak ya. Paham Ustaz? Ya paham anak-anak? Paham insyaallah. Sekarang Ustaz dan Ustazah, kita lanjutkan pada cara memberikan pertanyaan. Sebenarnya sama, nggih. Hampir sama semua pada hukum mat cara memberikan pertanyaan. Yang pertama ada hukum bacaan apa, yang kedua mengapa, yang ketiga berapa panjangnya, yang keempat apa itu. Coba anak-anak Ustaz contohkan bagaimana cara menjawab pertanyaan. Perhatikan baik-baik. Nun. Ada hukum bacaan apa? Mat lazim mutsaqqal harfi. Mengapa? Karena mat bertemu karena mat bertemu sukun dalam huruf. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Apa itu mat lazim mutsaqqal harfi? Apa itu mat lazim mukhaffaf harfi? Mat lazim mukhaffaf harfi ialah mat bertemu sukun dalam huruf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, nun pada nun, sin pada qasin, yasin, ain sin qaf pada ain, sin qaf, kaf ain sad pada kaf, ha ya ain sad. Sedangkan ha, ya, to, ha, ra yang terdapat di awal surat adalah mat tabi'i. Begitu Ustaz dan Ustazah. Langsung kita pastikan lagi. Sekarang Ustaz baca, Ustaz kasih pertanyaan, anak-anak silakan jawab. Coba. Tosin. Sin. Ada hukum bacaan apa? Mat lazim mukhaffaf harfi. Bagus. Mengapa? Karena mat bertemu sukun dalam huruf. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Apa itu mat lazim mukhaffaf harfi? Nah, silakan nanti kemudian anak-anak membaca dari sini sampai mat tabi'i. Begitu Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah untuk pembelajaran mat lazim mutsaqqal harfi dan mat lazim mukhaffaf harfi yang sebenarnya eh, caranya hampir sama dengan mat-mat yang sebelumnya. Template-nya sama. Cuman yang pasti kita harus menguasai materi. Agar apa? Kalau kita menguasai materi, maka kita akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Tapi kalau kita belum menguasai materi, maka yang ada kita akan bingung sendiri bagaimana kita akan menjelaskan kepada anak, sedangkan kita saja belum paham. Maka yang harus dimengerti adalah kita sebagai guru harus paham terlebih dahulu konsep mat lazim mutsaqqal harfi dan mat lazim mukhaffaf harfi. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.